dasar penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purpovis dan Snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan penelitian kualitatif ada dua, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan, to describe and explore. Yang kedua ada menggambarkan dan menjelaskan, to describe and explain. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif memiliki latar ilmiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya. Yang kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Yang ketiga, penelitian kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaannya. Yang keempat, penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya dilakukan secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif menjadi makna sebagai yang esensial. Yang keenam, penelitian kualitatif menjadi fokus studi sebagai batas penelitiannya. Yang ketujuh, penelitian kualitatif desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif. Yang kedelapan, penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data. Yang kesembilan, penelitian kualitatif untuk kepentingan grounded theory. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah proses penelitian kualitatif. Nah, langkah-langkah atau proses dalam penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 6 langkah. Nah, yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Nah, pada tahap ini, peneliti akan mengungkapkan masalah-masalah yang perlu untuk dipecahkan. Kemudian pada tahap ini juga dilakukan dengan menguraikan isu-isu terkait topik yang akan diteliti. Nah, dilanjutkan dengan membangun atau menjelaskan untuk meneliti topik tersebut. Selanjutnya, peneliti akan mengemukakan pentingnya meneliti topik tersebut. Nah, yang kedua adalah pembahasan atau penelusuran kepustakaan, di mana peneliti pada bagian ini telah mencari bahan-bahan bacaan atau berupa jurnal yang memuat bahasan tentang teori tentang topik yang akan diteliti. Nah, kemudian mencari jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik tersebut. Nah, pada tahap ketiga ini yang dilakukan adalah menyampaikan maksud dan tujuan terhadap penelitian yang dilakukan. Jadi, pada tahap ini, peneliti akan mengungkapkan atau mengidentifikasikan apa sebenarnya maksud utama atau tujuan dilakukan penelitian dengan topik tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data. Ya, pengumpulan data ini menyangkut terhadap pemilihan atau penentuan calon partisipan yang berpotensial di sini, termasuk di dalamnya adalah penentuan jumlah partisipan yang akan terlibat dalam penelitian ini. Hal pentingnya juga yaitu peneliti akan mempertimbangkan keterjangkauan atau kemampuan para partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian tersebut. Langkah yang kelima adalah melakukan analisis data dan interpretasi data. Setelah data itu dikumpulkan, kemudian peneliti perlu memaknai data tersebut dalam konteks penelitian yang dilakukan. Nah, tahap ini mencakup menguraikan data, kemudian menyatukan kembali dalam bentuk yang ringkas, menampilkan data dalam bentuk tabel, gambar, figur, atau ringkasan, kemudian memberikan penjelasan tentang kesimpulan dari data yang diperoleh, dan nantinya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penelitian. Nah, kemudian setelah diringkas, kemudian diklasifikasikan dan dikategorisasikan, muncul ide-ide yang memiliki pengertian yang sama itu akan disatukan. Kemudian nantinya akan muncul beberapa ide dan berkembang menjadi tema-tema. Nah, tema-tema ini nantinya akan ditafsirkan atau diinterpretasikan oleh peneliti
sehingga menghasilkan teori atau gagasan yang baru. Nah, tahapan selanjutnya atau yang terakhir ini adalah melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Jadi, peneliti perlu menuliskan laporan tentang penelitian yang telah dilakukan. Jadi, laporan penelitian ini dapat dituliskan berdasarkan pembaca yang akan dituju. Kemudian para pembaca menilai berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Kemudian proses evaluasi akan dilakukan pula pada tahap ini dengan penilaian dari pembaca yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian melalui evaluasi yang akan didapat adalah akan memunculkan masalah-masalah yang baru atau paling tidak masalah yang lebih mendalam untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya adalah mengenai sampling dan juga requirement. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teknik sampling. Nah, teknik sampling yang dapat dilakukan pada penelitian kualitatif adalah yang pertama, yaitu sampling purposive atau purposive sampling. Nah, di sini peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampelnya. Kriteria yang dimaksud tersebut menggambarkan demografi responden, misal dari sisi usia, jenis kelamin, apakah menggunakan suatu produk atau tidak, dan apakah produk tersebut atau yang dimaksud telah digunakan selama lebih dari beberapa tahun atau tidak. Nah, yang kedua adalah sampling purposive sistematis atau systematic purposive sampling. Nah, yang ketiga adalah sampling purposive stratifikasi atau stratified purposive sampling. Yang keempat adalah sampling purposive quota atau quota purposive sampling. Yang kelima adalah snowball sampling. Nah, umumnya penggunaan teknik sampling ini digunakan jika informasi yang diperlukan bersifat sangat rahasia bagi responden. Yang terakhir adalah convenience or opportunistic sampling. Nah, pada convenience or opportunistic sampling ini, pengambilan sampel didasarkan oleh ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke requirement. Baik, jadi requirement dapat diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi pada penelitian kita nanti. Nah, proses ini dilakukan untuk mendorong atau merangsang calon yang mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon responden pada penelitian kita nanti. Nah, proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan dan dikumpulkan nanti. Hasilnya ialah sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk seleksi dan dipilih pada penelitian kita. Adapun tujuan dari requirement adalah mendapatkan calon karyawan atau responden sebanyak mungkin sehingga memungkinkan pihak manajemen atau requirator untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau sebuah penelitian nanti. Selanjutnya, pengumpulan data kualitatif. Cara pengumpulan data untuk penelitian kualitatif yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan, mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi dibedakan menjadi observasi biasa, observasi terkendali, dan observasi terlibat. Selanjutnya yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Teknik wawancara ada 3. Yang pertama wawancara baku dan terjadwal, yang kedua wawancara baku dan tidak terjadwal, yang ketiga wawancara tidak baku. Selanjutnya yang ketiga yaitu dokumen. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia atau non-human resources diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Macam-macam dokumen
yaitu silabi dan rencana pembelajaran, laporan diskusi-diskusi tentang kurikulum, berbagai macam uji dan tes, laporan rapat, laporan tugas, dan bagian-bagian dari buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, angket atau kuesioner. Angket adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Pengisian angket dapat menyangkut diri responden sendiri, orang lain, atau subjek yang dialaminya. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah yang pertama, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh informasi dengan reliable dan validitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Triangulasi meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu triangulasi metode. Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Yang kedua, triangulasi antar peneliti. Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisa data. Kemudian yang ketiga, triangulasi sumber. Sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Kemudian yang keempat, triangulasi teori. Selanjutnya yaitu desain penelitian pada penelitian kualitatif. Desain penelitian memiliki sifat sekuens, yakni berada dalam satu proses yang bertahap dari titik awal hingga akhir. Suatu tahap dalam penelitian akan berkontribusi pada tahap selanjutnya, sehingga jika peneliti menemukan sesuatu yang janggal dalam penelitiannya, maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu memeriksa ulang tahap-tahap yang telah dilewati sebelumnya. Pada penelitian kualitatif ada beberapa tipe dan strategi yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada case study atau studi kasus. Nah, dalam studi kasus ini metodenya dapat dilakukan apabila seseorang ingin memahami latar belakang suatu persoalan atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial, mengenai suatu kelompok atau individu secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistik. Nah, dalam penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Adapun 3 tipe penelitian kasus yaitu studi kasus intrinsik, kedua studi kasus instrumental, ketiga studi kasus kolektif. Nah, adapun desain penelitian kasus dibagi atas 2 klasifikasi yaitu desain kasus tunggal dan desain kasus multikasus. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu grounded theory methodology. Grounded theory methodology adalah salah satu metodologi umum untuk mengembangkan teori melalui penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan mendasar. Teori dibangun berdasarkan data yang dikumpulkan tentang suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian. Secara sederhana, langkah-langkah pengembangan grounded theory metodologi sebagai berikut. Yang pertama itu perumusan masalah, mendeteksi fenomena lapangan, penurunan atau penyusutan konsep teori, pengembangan teori, dan rekonstruksi teori. Selanjutnya itu ada historical research atau penelitian historis. Penelitian historis merupakan salah satu tipe dari pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif. Nah, adapun beberapa ciri khusus penelitian historis sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih banyak tergantung pada data yang ditulis, dicatat, atau diobservasi oleh orang lain
daripada diobservasi oleh peneliti sendiri. Yang kedua yaitu berlainan dengan anggapan populer. Peneliti historis haruslah tertib, ketat, sistematis, dan tuntas. Yang ketiga yaitu tergantung pada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Yang keempat, untuk menentukan nilai data biasanya dilakukan dua kritik, yaitu kritik internal dan eksternal. Yang kelima, meskipun peneliti historis mirip dengan penelaahan kepustakaan mendahului rancangan penelitian yang lain, namun pendekatan historis lebih tuntas mencari informasi dari sumber yang lebih luas. Selanjutnya yaitu etnografi. Etnografi merupakan suatu bentuk penelitian yang terfokus pada makna sosiologis dari individu dan konteks sosial budayanya yang dihimpun melalui observasi lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Yang kelima yaitu fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif, tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi. Menjadi pokok kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun bebas dari unsur sangka atau subjektivitas peneliti. Yang keenam, ada hermeneutik. Hermeneutik merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan pentafsiran. Teori hermeneutik yang disampaikan Madison dan Ricoeur kemudian dituliskan Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Penelitian Kualitatif, menyatakan bahwa hermeneutik terfokus pada persoalan-persoalan interpretasi dan pemahaman yang berhubungan dengan dua konsep wacana, yaitu wacana lisan maupun wacana tulis atau teks. Manajemen dan analisa data. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data ada dua, yaitu analisis sebelum di lapangan dan analisis di lapangan. Analisis sebelum di lapangan dilakukan oleh peneliti kualitatif sejak penulisan proposal atau dengan kata lain dilakukan sejak pra-penelitian. Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan analisis, dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian, analisis di lapangan. Setelah peneliti melakukan analisis sebelum di lapangan, selanjutnya peneliti melakukan analisis selama di lapangan. Analisis selama di lapangan sering dianggap sebagai proses analisis data yang sesungguhnya, karena di sini peneliti mulai secara nyata mengumpulkan data catatan lapangan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Kemudian, beberapa model analisis selama di lapangan yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, model Miles dan Huberman. Analisis data model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Yang kedua, model Bogdan dan Bicklin. Dalam analisis data kualitatif, Bogdan dan Bicklin memberikan saran agar peneliti melakukan analisis sebagai suatu bagian berkesinambungan dari proses pengumpulan data yang bermanfaat untuk melakukan analisis final setelah meninggalkan lapangan. Yang ketiga, analisis data menurut LRG. Secara berurutan dapat dilakukan melalui tahap berikut. Yang pertama, identifikasi tema-tema dari data yang dikumpulkan secara induktif dari tema-tema yang besar menjadi tema yang lebih kecil. Yang kedua, tiap-tiap tema ataupun kelompok data dapat dibuat kode. Yang ketiga, ajukan pertanyaan-pertanyaan kunci. Siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang keempat, buatlah review keorganisasian dari unit yang diteliti dari visi misi, tujuan, struktur sekolah, dan lain-lain. Kemudian, petakan secara visual faktor-faktor yang terkait atau melatar belakangi dan diakibatkan oleh sesuatu hal. Yang keenam,
Buatlah bentuk penyajian dari temuan dan bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Yang ketujuh, kemukakan apa yang belum atau tidak ditemukan dalam penelitian, kemudian diidentifikasi. Kemudian analisis data menurut J.W. Creswell. Proses analisis data pada penelitian kualitatif menurut J.W. Creswell merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data. Dikatakan berkelanjutan karena proses ini terjadi tidak hanya berlangsung pada saat proses interpretasi data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Contoh, seorang perawat yang bekerja di fasilitasi kesehatan di kota memberikan perawatan bagi sejumlah ibu-ibu Hispanik yang merupakan orang asing ilegal dan bayi-bayi mereka. Perawat berminat dalam menggambarkan pengalaman sebagai orang asing ilegal dan kebutuhan keperawatan kesehatan bagi bayi yang sakit. Perawat mendapatkan ibu-ibu Hispanik yang mendatangi klinik dan bersedia untuk berpartisipasi dan terus membuka pengalaman apa yang mereka sukai. Informasi yang diberikan oleh ibu Hispanik diberi kode, dianalisa, dan dikategorisasi. Tadi ini, perawat tertarik untuk menangkap pengalaman manusia tentang kebutuhan pelayanan kesehatan bagi anak yang sakit bila ibunya adalah orang asing Hispanik yang ilegal. Kemampuan perawat peneliti untuk mengetahui pengalaman dari ibu Hispanik adalah fokus terpenting dari studi kualitatif.